Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan permintaan maaf terkait proses penangkapan dan penetapan status tersangka pejabat Basarnas yang masih berstatus militer aktif. Sebelumnya pihak Puspom TNI menyesalkan langkah KPK karena dianggap menyalahi aturan di mana sesama aparat penyidik seharusnya saling berkoordinasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan permintaan maaf terkait kekhilafan dalam proses penangkapan dan penetapan status tersangka pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan pihaknya memahami semestinya penanganan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Kabasarnas Marsikal Madya Hendri Alfian dan bawahannya Letkol Afri Budi Cahyanto ditangani oleh Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsungnya audiensi KPK dengan petinggi militer termasuk Komandan Puspom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko. KPK menyadari saat melakukan operasi tangkap tangan, tim KPK memahami bahwa Afri adalah prajurit TNI, namun penyidik KPK hilaf, sehingga yang bersangkutan diciduk dan diproses hukum oleh KPK dengan ditetapkan sebagai tersangka. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus terang dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum khususnya korupsi. Yang perlu rekan-rekan catat semua dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik dan aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Sebelum bertemu dengan KPK, pihak Puspom TNI menggelar konferensi pers yang menyesalkan langkah KPK atas penetapan status tersangka pejabat Basarnas karena menyalahi aturan di mana sesama aparat penyidik seharusnya saling berkoordinasi. Puspom TNI juga menyebut baru menerima laporan terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang Basarnas yang mencapai 88,3 miliar rupiah sejak 2021 hingga 2023 dari berbagai pihak dan belum bisa menetapkan status keduanya. Sebelumnya Kabasarnas Marsdia Hendri Alfian menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka semestinya mengikuti mekanisme yang berlaku terkait dirinya yang masih militer aktif dan akan mengikuti proses hukum di TNI terkait kasus ini. Kabasarnas mengaku akan mempertanggungjawabkan kebijakan yang salah ini dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Julianto, iNews melaporkan.